Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran IPA. Hari ini masih belajar bersama Bu Anita. Kita telah memasuki materi pada tema 4, subtema 1 dengan materi peredaran darah pada manusia dan hewan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah peredaran darah pada manusia dan hewan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar? Hari ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah organ peredaran darah. Yang kedua, sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah pada hewan. Organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang akan kita pelajari ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi, yaitu menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Nah, anak-anak, ini adalah gambar jantung kita. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi kiri mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Selanjutnya, serambi kanan mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Yuk kita pelajari satu persatu. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Sedangkan yang ketiga, pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Yang pertama, pembuluh nadi terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik terletak di dekat permukaan tubuh. Yang kedua, dinding pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis. Sebaliknya, dinding pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, aliran darah pada pembuluh nadi berasal dari jantung, sedangkan pada pembuluh balik aliran darahnya menuju ke jantung. Perbedaan keempat, denyut pembuluh nadi terasa, yaitu seirama denyut jantung, sedangkan pembuluh balik denyutnya tidak terasa. Nah, itu adalah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Bisa dipahami ya anak-anak?
Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah terdapat dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Ingat ya urutannya: jantung, seluruh tubuh, jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh, yaitu jantung memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Darah tersebut membawa sari makanan dari alat pencernaan dan menyebarkannya ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, dari seluruh tubuh ke jantung, darah yang telah beredar dalam tubuh membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa dari sel tubuh. Dalam perjalanannya menuju jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dan kotoran akan melewati ginjal dan hati. Kotoran tersebut akan dikeluarkan, sedangkan darah dengan karbon dioksida terus kembali ke jantung. Selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Urutannya adalah jantung, paru-paru, jantung. Ingat ya, peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Darah dari bilik kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida akan dipompa menuju paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen akan kembali ke serambi kiri jantung. Nah, ini adalah urutan peredaran darah besar dan kecil. Bisa anak-anak lihat gambarnya dan diperhatikan angkanya. Pada peredaran darah besar, urutannya adalah 4, 12, 6, 7, 5, lalu 1. Yuk kita amati bersama-sama. Urutannya dari bilik kiri, lalu ke aorta, arteri, ke tubuh, ke vena, lalu ke serambi kanan. Sedangkan pada peredaran darah kecil, urutannya adalah 3, 10, 8, 11, 2, yaitu bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, selanjutnya kita akan belajar sistem peredaran darah pada hewan. Pada hewan, kita akan mempelajari sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemolimfa dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Contohnya pada serangga dan moluska. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Sistem peredaran darah pada serangga terdiri atas jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh, sementara itu darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Arah aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler.
Dari sel-sel tubuh, hemolimfa akan kembali masuk ke jantung pembuluh. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Peredaran darah tertutup sederhana contohnya pada cacing tanah. Sedangkan sistem peredaran darah yang kompleks contohnya pada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Yang pertama adalah cacing tanah. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, pembuluh darah samping, dan pembuluh kapiler. 5 pasang pembuluh darah samping berfungsi sebagai jantung. Selanjutnya adalah ikan. Ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Mengapa? Karena dalam 1 kali peredaran, darah hanya 1 kali beredar melalui jantung. Selanjutnya yang ketiga adalah amfibi. Salah satu contoh binatang amfibi adalah katak. Jantung katak terdiri atas 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem peredaran darahnya dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari sel-sel tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju ke seluruh tubuh. Di paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru juga, darah mengambil oksigen yang akhirnya akan dikirim kembali menuju jantung. Yang keempat adalah reptil. Contoh reptil di sini adalah kura-kura. Reptil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi oleh sekat yang belum sempurna sehingga masih dapat terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti manusia, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, karena darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Contoh terakhir adalah burung. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara bilik kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah pada burung juga termasuk peredaran darah ganda. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Bu Anita berharap anak-anak bisa memahami dengan baik sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Sekian dari Bu Anita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bu Anita berpesan segera dikerjakan tugasnya, jaga kesehatannya, tetap semangat belajar, semangat ibadahnya. Bu Anita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.